Udah. Udah, Pak. Oke. Analisis Dari mungkin kebijakan pemerintah. jaraknya bisa bila dari pendahulunya itu beda titik ulang, Pak. Waduh, ini rusak nih, Pak. Iya, Pak. Kalau dari Diperbaiki ya. apa, Pak? Diperbaiki Iya, ya. Pak. RTF simpennya. Iya, Pak. Ristek format. Oke, tujuannya ada nggak? Tujuannya ada, Pak, di paragraf 3 di tengah-tengahnya, Pak. Selain itu, penulis ini sangat penting kita ketahui bagaimana, Pak. Dari paragraf 3 yang tengah-tengah, Pak. Tujuannya di terakhir biasanya udah. Tujuan sini. Ya, Pak. Yang terakhir juga ada. Yang terakhir juga ada, Pak. Tujuan terakhir. Ya, Pak. Maka dari sini penelitian ini sangat penting karena bertujuan terakhir. dari ya, Pak. Oke. Tujuan di terakhir ya. Nanti yang sebelum itu ada urgensi pentingnya. Ya, Pak. Urgensi pentingnya. Oke. Pentingnya, urgensi, penting. Baru. Jadi kalau belum tersusun seperti itu berarti belum apa? Belum pas nanti. Ya, Jadi Pak. Nanti tujuan tuh di terakhir. Nah, untuk penulisan ini ya kalau nama yang diambil nama belakang saja. Semuanya saja buat dinat itu nama belakang. Nama belakang itu nama belakang. Koma baru tahun. Jangan semua namanya diambil. Kalau ini kan semua nama itu. Jadi nama di belakangnya baru tahunnya. Semua saja untuk perhatian semuanya. Jadi besok tidak ada pengulangan. Mudah-mudahan ini belum nampak ini di tujuan. belum nampak, Bang. Nah, ini bisa, ini agak elok. Kajian teori, pengertian belajar, oke. Tujuan belajar, oke. Udah ada tambahannya, Pak, di ujung-ujung body note-nya, Pak. Ya, itu wajib tuh. Ini di satu spasi dulu ya. Berapa halaman nih kajian teorinya? Sekitar 6 ada, Pak. 6, Pak. Wow, panjang kali. 6 dan 5. Maksimal 3 lah ya. 2 atau 3. Maksimal 3 lah ya. Yang misalkan judulnya itu banyak, ada, Pak. Yang mana bisa diambil tuh, Pak? Yang pentingnya, Pak. Dari kajian teori itu, Pak. Itu Anda yang tahu itu. Teori itu kan pembahasan yang terkait. Nih, yang terkait judul. Anda misalnya ingin membahas tentang analisis kebijakan pemerintah. Teori yang harus ada berarti tentang kebijakan. Itu harus ada itu. Tentang apa nih? Wajib belajar. Berarti tentang belajar, pendidikan anak misalnya. Berarti 2 hal itu yang harus ada. Kebijakan, kemudian tentang belajar atau pendidikan. Sudah ada belum? Sudah ada, Pak. Kebijakan belajar. Ya, ada, Pak. Kebijakannya juga udah ada, Pak. Coba di mana? Belum ada itemnya. Kewajiban belajar. Yang pertama itu yang lebih bagus itu kebijakan, pendidikan. Ya, bahas itu dulu. Pendidikan baru nanti pengertian belajar. Apa itu kebijakan, apa itu kebijakan pendidikan, apa itemnya dah. Jadi sebetulnya 2 pengertian belajar, pendidikan dan belajar, pengertian pendidikan dan belajar. Ya, sebetulnya 2 teori ini sudah cukup. Tidak perlu sampai 6 halaman. Cuman tuh tadi, Anda meramu secara padat teori itu. Kebijakan pendidikan. Jadi tidak perlu Anda panjang lebar, yang nggak penting dibuang saja. Jadi Anda 2 teori ini sudah cukup. Ini 2 halaman itu sudah cukup. Karena artikel itu tidak mesti panjang. Jadi misalnya kebijakan pendidikan, pengertian kebijakan ini. Jadi yang dibutuhkan itu tidak panjangnya, tapi kepadatan teorinya. Jadi maka dibanyakan footnote-nya di situ. Jadi keyword-nya sebenarnya 2 teori ini sudah cukup. Sudah untuk
pembahasan saudara ya. Nanti soal ada teori lain itu, ya itu terserah. Lebih teori boleh, tetapi kurang tidak boleh. Dan kalau pas 2 ini boleh, karena ini sudah mencakup judul tadi. Kebijakan sudah ada, pengertian pendidikan belajar, wajib belajar ada. Jadi kalau kurang teori tidak boleh. Anda tadi kurang teori ini, jangan. Meskipun ada halamannya banyak, cuman kurang teori, belum mencakup. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, nanti diperbaiki, tolong di. Saya tidak tadi yang disesuaikan saja seperti punya Windy ya, tadi. Ya tinggal mengatur saja, itu dia. Tinggal mengatur, mempersingkat lagi. Itu sudah bagus. Ini masih terlalu panjang nih. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa ini Anda press menjadi 3 halaman saja. Itu jadi takutnya kalau panjang tidak mengena kan lebih baik pendek tapi mengena. Oke ya. Metode. Oh, panjang nih. Oh. Yakin ini udah memakai PAR nih. PAR itu saya tidak membahas PAR loh. PAR itu sudah high level itu. Sudah S3 itu PAR. Yang saya contohkan kemarin kan yang sederhana saja, kualitatif atau kuantitatif. Jangan pakai ini dulu ya. Ini belum masuk Anda. Belum masuk ke pencernaan saudara. Nanti bisa muntah. Ya. Saya yakin Anda nulis ini juga nggak paham. Saya nggak begitu paham. Karena ini high level gitu ya. Pakai yang sederhana saja. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Nah, oke. Jadi jangan dulu pakai yang ini. Terus sumber datanya, ada data primer dan sekunder. Data primernya berarti regulasi yang Anda kaji. Data sekundernya menggunakan berbagai literatur yang terkait tentang kebijakan wajib belajar. Ya. Analisisnya menggunakan analisis konten atau analisis apa, banyak itu. Cari yang model metode yang sederhana, banyak. Anda browsing saja. Karena metode ini hampir semuanya sama. Cuman saya tidak belum bahas ini high level. Nah, ini usahakan satu saja, satu paragraf saja lah cukup. Segini bisa kok. Dan ini pendekatannya apa, jenisnya apa, sumber datanya apa, cara pengambilan datanya apa, analisisnya apa. Ya, satu paragraf atau 1 halaman lah. Ya, atau kalau bisa ya cuma segini aja lah. Ya, cukup. Tidak perlu panjang lebar. Oke ya, clear? Clear, Pak. Oke, Pak. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Nanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai kajian teori itu, isi kebijakan itu nggak perlu dibikin, Pak. Dimasukin semua yang misalkan kebijakannya banyak. Apakah dimasukin semuanya atau gimana, Pak? Kajian teori? Ya. Kajian teori itu bukan isi kebijakan, si Cindy. Kajian teori itu teori apa yang digunakan? Tadi sini lihat punya juga kebijakan teori maksudnya isi kebijakan tadi Bapak bilang. Bukan. Maksudnya punya Yuda tadi ya? Yuda. Nah, kajian teori itu bukan isi kebijakan. Tadi kan saya katakan ke Yuda, jadi kajian teori itu adalah teori apa yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Nah, mengetahui teori apa itu diketahui dari judulnya. Judulnya dilihat saja, analisis kebijakan pemerintah Republik Indonesia nomor tentang wajib belajar. Berarti teorinya ada 2, kebijakan, ini saya tandai, dan wajib belajar. Ini saya tandai. Jadi yang harus ada dalam kajian teori Yuda itu 2 hal ini, kebijakan dan wajib belajar atau pendidikan. Itu wajib ada itu. Jadi kebijakan, boleh kebijakan pendidikan boleh. Karena nanti dalamnya bisa membahas tentang kebijakan itu apa. Baru nanti kebijakan boleh. Baru wajib belajar. Pengertian pendidikan dan belajar.
atau wajib belajar. Atau wajib belajar, langsung boleh. Kalau bingung. Nah, jadi dua teori ini harus ada. Dan kebijakan pendidikan ini bukan isi kebijakannya. Tapi apa pengertian kebijakan, apa fungsi kebijakan, bagaimana model kebijakan pendidikan, itu bukan isi kebijakannya disalin, bukan. Salah itu. Sesuai dengan tapi teori. judulnya kan Pak. Ya, sesuai dengan judulnya. Jadi teorinya di sini bukan kebijakan nomor yang atas tadi. Bukan nomor ini, bukan. Tapi misalnya pengertian kebijakan, ada bahas fungsi kebijakan, model kebijakan pendidikan, latar belakang kebijakan pendidikan boleh. Yang maksimal 2 halaman dari 2 teori. 2 teori ini adalah teori minimal. Boleh lebih, begitu. Clear? Jangan salah paham ya. Ini bukan isinya. Pak, Ya. mau nanya Pak. Nah, Kan silakan. teori. Kan itu kan Bapak kan boleh kan yang di teman-teman